Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkirati maulidi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil insan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhir zaman, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zurriyat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus Ayahanda Habib Tahir Al-Idrus dan Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Kaf, serta para habaib yang tidak bisa kita sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi cinta dan ta'zim kita kepada beliau-beliau, serta para asatidz, guru-guru agama, hadirin hadirat, jamaah majlis zikir dan salawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berkat beliau kita umat beliau menjadi umat yang paling dicintai Allah dari umat-umat Nabi lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah. Maka kita sebagai umat beliau menjadi umat yang paling disayang oleh Allah dari umat-umat Nabi lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka alangkah beruntungnya kita bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi bagian dari umat Rasulullah. Dan pilihan ini mutlak kehendak Allah di masa azali, di mana belum ada alam semesta. Allah telah menghendaki kita menjadi bagian dari umat Nabi yang paling dikasihinya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada dua perkara yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan dua perkara ini kita umat Rasulullah bisa melewati umat-umat Nabi lain. Umat-umat Nabi lain itu Allah beri mereka umur panjang, karena umat Nabi menggiring nabinya. Umur para umat Nabi mengikuti umur umat nabinya. Nabi Nuh itu berumur lebih 1000 tahun. Itu dalam Al-Quran. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berdakwah kepada umat sebelum terjadi banjir 950 tahun. Artinya umat Nabi Nuh itu berumur sekitar itu. Dan tentunya karena mereka berumur panjang, ibadah mereka lebih banyak daripada kita umat Rasulullah yang berumur pendek.
Namun karena Allah cinta kepada kita umat Rasulullah, dan ini tidak lepas dari keberkahan Rasulullah. Kita diberi Allah paling tidak ada 2 perkara yang dengan 2 perkara itu kita akan mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an-niyatus salihah, niat yang baik. Niat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, niyatul mu'min ablaghu min amali. Niat orang beriman lebih menyampaikan daripada amal ibadahnya. Dari hadis ini terkandung di dalamnya anugerah Allah yang besar kepada kita, bahwa dengan semata-mata niat kita akan mencapai perkara-perkara yang tidak bisa dicapai oleh amal perbuatan kita. Kita misalnya diberi Allah kurang harta, lalu kita ingin membangun masjid, membangun langgar, membangun pesantren, padahal kita kada berduit. Tapi dengan kesungguhan niat, dengan kebenaran niat, dan Allah Maha tahu itu, Allah akan memberi kita pahala. Allah akan memberi kita pahala seakan-akan kita benar-benar membangun masjid, langgar, dan pondok pesantren. Kalau misalnya sampai mati juga kita kadesin duitan, Allah akan berikan pahala itu. Ini kekuatan niat. Kita misalnya hendak naik haji, tapi kada berduit. Dengan kebenaran niat, Allah akan memberikan kita pahala haji. Kita misalnya hendak sembahyang di Masjid Haram setiap waktu, karena mendengar fadilat bila sembahyang di Masjid Haram pahalanya 100.000 kali lipat dari sembahyang di masjid lain. Amun aku nih, artinya kawa ke Makkah saben waktu, aku akan sembahyang di Masjid Makkah setiap waktu itu untuk memperoleh fadilat tadi. Maka dengan kebenaran niat, dengan kesungguhan niat, Allah akan memberikan pahala kepada kita setiap kali sembahyang, seakan-akan kita sembahyang di Masjid Haram. Artinya pahala sembahyang kita itu dilipat gandakan Allah 100.000 kali lipat. Allah Maha tahu kebenaran niat kita. Kayak apa benarnya niat itu? Bujur-bujur kita hendak sembahyang berjamaah. Oh, karena aku kada kawa ke Masjid Haram, maka sembahyanglah di masjid atau di langgar dekat rumah kita. Itu kebenaran niat. Karena aku kada kawa ke Makkah, aku sembahyang di langgar parak rumahku, masjid parak rumahku aja. Itu bila dihadirkan niat, seandainya mampu aku ke Masjid Haram, aku akan pergi ke Masjid Haram untuk sembahyang di sana. Maka ketahuilah, setiap kali kita sembahyang di tempat, di masjid kita, di langgar dekat rumah kita, kita dapat pahala seakan-akan kita sembahyang di Masjidil Haram. Ini Nabi mengatakan, niyatul mu'min ablaghu min amalih. Niat orang beriman lebih menyampaikan daripada amal ibadahnya.
Bahkan dengan kebenaran niat, dengan kesungguhan niat, walaupun kita sakit, bahkan walaupun kita meninggal dunia, apabila niat tertanam di hati, seandainya Allah memberikan aku umur panjang 1000 tahun atau selama salawasan di dunia, aku akan selalu hadir sembahyang berjamaah, aku akan selalu hadir di majelis ilmu, aku akan selalu setiap hari membaca Al-Quran, aku akan selalu membaca salawat setiap hari 1000 misalnya. Kekuatan niat itu ada di hati, maka ketika kita sakit, kita kadang-kala hadir ke masjid untuk salat berjamaah, kita kadang-kala hadir ke majelis ta'lim untuk ikut pengajian, Allah akan kirim pahala terus kepada kita. Setiap kali waktu salat datang, pahala salat berjamaah Allah catat pada diri kita. Setiap kali waktu pengajian datang, Allah akan memberikan pahala seakan-akan kita hadir di majlis taklim itu, walaupun kita kada hadir secara jasmani karena terhalang oleh sakit itu. Bahkan ujar ulama, seandainya kita meninggal dunia, seandainya kita habis umur, tapi itu tertanam di hati, perbuatan baik itu tertanam di hati, niatnya itu hendak menggawi, hendak selalu salat berjamaah, hendak selalu hadir di majelis ilmu, dan apa-apa yang ibadahnya dia istiqamahkan, maka Allah akan memberikan dia pahala itu terus mengalir kepada dia, walaupun dia di alam kubur, walaupun dia sudah terbujur di alam kubur. Inilah yang mengalahkan umat nabi-nabi lain. Umat nabi lain berumur 1000 tahun, tapi begitu mereka meninggal dunia, selesai. Kayak apa aja ibadah mereka dengan 1000 tahun umur yang Allah berikan kepada mereka, tapi ketika mereka meninggal dunia, selesai. Umat Rasulullah walaupun umur 60 tahun bahkan kurang misalnya, tapi dengan niat itu tadi, selama niat yang baik itu ada di hati mereka untuk selalu mengamalkan syariatnya Rasulullah, mengamalkan ajaran Rasulullah, meninggal dunia umat Rasulullah ini, maka pahala dari apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia dengan istiqamah, dengan niat yang baik, dengan niat yang tertanam di hati, pahala akan terus mengalir kepada dia. 1000 tahun di alam kubur, 1000 tahun pahala terus mengalir kepada dia. 2000 tahun Pak. Dan ini keuntungan kita jadi umat Rasulullah. Yang kedua, umat Rasulullah itu diberikan perkara yang dahsyat, yang hebat, yaitu al-mahabbah, cinta. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama orang yang dia cinta. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah nanti di hari kiamat. Ketika kita cinta kepada wali-wali Allah, maka kita akan bersama wali-wali Allah nanti hari kiamat. Walaupun kita bukan wali, Amun Nabi jelas sudah kada kawan, wali haji kita kada. Tapi kita cinta kepada mereka, kita akan dihalau bersama mereka. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seseorang cinta kepada seseorang, tapi dia tidak bisa beramal seperti orang yang dia cinta." Lalu ujar Rasulullah, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba." Seseorang akan dihalau beserta orang yang dia cinta. Kita malam hari ini
Dan alhamdulillah di majelis kita ini setiap malam diadakan Maulid Nabi, dan setiap malam Senin kita adakan Maulid Akbar dengan persediaan nasi setiap minggu 4.000. Alhamdulillah kita bisa menggawi ini. Karena apa? Karena kita ingin belajar mencintai Nabi. Ingin belajar mencintai Nabi. Kenapa kita disebut belajar? Karena kita sadar cinta kita belum bujur untuk Nabi. Kita masih tahap belajar bagaimana mencintai Nabi yang benar, bagaimana mencintai zuriat Nabi yang benar. Kita masih belajar mencintai mereka. Kita akui dalam kehidupan kita ini banyak mungkin perkara-perkara yang mungkin menyakiti para zuriat Nabi, orang-orang sekitar kita yang merasa kada nyaman dengan kita. Tapi inilah kita belajar ingin mencintai Rasulullah dan belajar bagaimana mencintai zuriat Rasulullah. Maka dalam kesempatan ini kepada para zuriat Nabi, kalau ada selama ini kelakuan kami atau perbuatan kami yang mungkin membuat bubuhan pian kada senang, kada nyaman di hati, maka di hadapan jemaah kami minta maaf, minta ampun, minta ridha. Karena kami menyadari bahwa banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Tapi inilah kami masih belajar. Kami belajar bagaimana cara mencintai Rasulullah dan zuriat Rasulullah dengan benar. Dengan harapan sebelum roh ini berpisah dari badan, cinta kepada Nabi dan zuriat Nabi itu dibawa sampai mati. Artinya kita ingin meninggal dunia dalam keadaan di hati ini tertanam cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah modal kita untuk bertamu Rasulullah kaina di padang mahsyar. Kalau di hati ini ada kebencian, memusuhi kepada zuriat baginda Nabi, di mana muka kita letakkan ketika bertamu lawan Nabi, mengharapkan syafaat Nabi, tapi di hati ada memusuhi dengan zuriat Nabi, mengharapkan bantuan Nabi, tapi di hati ada kebencian dengan zuriat Nabi. Nah, jadi itu yang kita harapkan, bahwasanya kami ulun dan para jemaah Majelis Ta'lim Riyadhul Muhibbin, sekali lagi kalau ada kesalahan kami atau perbuatan kami yang tidak menyenangkan para zuriat Nabi, sekali lagi kami minta maaf, minta ridha, karena kami dalam tahap belajar bagaimana cara mencintai Rasulullah dan mencintai zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sekali lagi yang kami ingin nih adalah hadis Nabi itu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dihalau nanti hari kiamat bersama orang yang dia cinta. Nah, jadi kami ingin kalau di hati ini cinta kepada Rasulullah, cinta kepada zuriatnya Rasulullah, nanti di hari kiamat kami, jemaah kami nanti dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama zuriatnya Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, bersama kita para habaib yang sering mendampingi abah guru kita di Gampa. Nah, jadi mudah-mudahan dan kehadiran beliau majelis kita tambah berkah, majelis kita dapat inayah, pandangan khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.